Halo penikmat anime, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini di episode 3 dari anime Koi wa Sekai Seifuku no Atode, bercerita tentang misi penyusupan Fudo si Ranger merah ke markas musuh organisasi Gekko. Akankah ia berhasil menjalani misinya? Yuk kita langsung putar intronya. Di markas pahlawan, Profesor Big Gelato dan Mbak Kasumi membicarakan tentang musuhnya, yaitu organisasi Gekko yang sudah tidak muncul selama 2 minggu ini. Berarti dunia sedang dalam masa-masa damainya. Jika dunia damai, berarti tidak ada perang. Jika tidak ada perang, berarti tidak bisa ketemu ayam. Dasar, ayang-ayang terus pikirannya. Akhir-akhir ini, Fudo merasa galau karena sudah lama nggak ketemu sama Ayang Desumi. Panjang umur apa yang Fudo harapkan ternyata muncul juga. Tiba-tiba alarm berbunyi mendeteksi musuh sedang mengembangkan senjata baru di markasnya. Dan misi kali ini adalah menyusup ke markas musuh dan menghancurkan senjata berbahaya tersebut. Profesor Big Gelato menyebut misi ini terlalu berbahaya, tapi harus ada yang mengerjakannya. Ranger Gelato pink, hijau, dan biru sedang keluar dan cuti. Kini pilihannya hanya ada antara Mbak Kasumi si Ranger kuning atau Fudo si Ranger merah, karena salah satu mereka harus ada yang menjaga markas. Tentu saja Fudo yang menunggu kesempatan itu mengajukan diri dalam misi berbahaya tersebut. Melihat tatapan serius Fudo, Profesor Big Gelato mengiyakan permintaannya. Dia memang bodoh, tapi dia benar-benar pahlawan sejati, ucap Profesor Big Gelato. Kemudian Fudo berubah dan segera meluncur melaksanakan misi. Akhirnya bisa ketemu sama ayam. Di markas musuh organisasi Gekko, Desumi juga merasakan penderitaan yang sama. Galau berat pengen ketemu sama Ayang. Dasar, pasangan bucin kopla. Kemudian datanglah monster beruang menunjukkan senjata barunya kepada Desumi untuk mengalahkan para pahlawan atau Ranger Gelato. Masa bodoh dengan senjata baru tersebut, Desumi hanya ingin bertemu Ayang Fudo. Panjang umur baru saja dibicarakan, tiba-tiba Desumi melihat Ayang Fudo masuk menyelinap dari ruang ventilasi. Betapa senangnya rasa rindu mereka kini sudah terobati karena sudah bertemu kembali. Tetapi Desumi segera tersadar bahwa Fudo sedang menyusup dan menyeret Fudo ke ruangan pribadinya. Kenapa kamu sampai membahayakan dirimu ke sini, Mas? Aku sangat merindukanmu, ayang. Waduh, jiwa jombloku menjerit melihatnya. Kemudian mereka menghabiskan waktu berpacaran sambil main kartu geplek di sana. Dan pada akhirnya, Fudo si Ranger merah melupakan misi penyusupannya. Padahal di markas pahlawan, Profesor Big Gelato dan Mbak Kasumi sangat khawatir akan keselamatannya. Di saat mereka asik main kartu, tiba-tiba Wah, ternyata ini yang namanya surga dunia. mereka berdua diganggu oleh pasukan Kroco Gekko yang melapor lewat monitor yang ada di kamar Desumi. Setelah laporan selesai, tiba-tiba kali ini monster beruang datang mengganggu, yang langsung masuk kamar Desumi begitu saja. Desumi refleks sembunyi di dalam lemari menyeret Fudo. Dan Fudo merasakan double surga dunia lagi. Sampai-sampai nafasnya terasa sesak karena ada sesuatu yang menutupi mulutnya. Ternyata sesuatu itu adalah BH-nya Desumi yang lepas dari dadanya.
Dan begitulah misi penyusupan untuk menghancurkan senjata musuh sambil ketemu sama Ayang sukses besar tanpa harus ngapa-ngapain. Oh, jadi ini yang dinamakan menyelam sambil minum air. Ya matilah Begong. Gak bisa nafas kalau menyelam sambil minum air. Agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang membagongkan ini, sebelum pergi, Fudo memberikan nomor telepon rumah jika Desumi merasa kangen nantinya. Malam harinya, Desumi langsung menelpon nomor rumah tersebut, tapi apesnya yang angkat malah emaknya si Fudo. Hai, Aika desu yo. 母さん、お礼の電話だ。なんでいるんだい、フード。牛乳買ってきてって言ったろうに。いいから代わってくれ。すまないデスミさん。俺だ。 Mas, beli smartphone sana. THR udah keluar. Di markas musuh sedang diadakan rapat bagi para petinggi organisasi Gekko. Di sini diperlihatkan wajah bos Gekko dan para jenderal-jenderalnya. Diketahui tujuan utama organisasi Gekko adalah mengumpulkan energi negatif manusia untuk melahirkan monster mematikan mereka, yaitu Ultimate Phantom. Rapat hari ini membahas lokasi penyerangan manusia berikutnya. Diketahui selain Desumi, semua jenderal di sini adalah para perempuan dan kelakuannya lebih koplak daripada Desumi. 場所なんだ、どうだっていい。早く戦わせろ。いや場所を決める会議である。相変わらず下品な方ですね。はい、鋼鉄王女。熟考したいので、もう少し時間をください。いちいちボタンを押さんでよい。じゃ、灼熱王女。何か言え。ただ、ちゃんとした意見のある者は。 Desumi mengusulkan untuk menyerang taman hiburan karena di sana banyak energi negatif yang bisa diambil dari orang-orang yang pengen pacaran termasuk dirinya sendiri. Karena jenderal-jenderal yang lain menganggap itu ide yang bagus, akhirnya bos Gekko Boslar menyetujuinya. Di markas pahlawan, akhirnya Fudo sudah membeli HP smartphone. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Desumi tentang bocoran serangan Gekko berikutnya, yaitu di taman hiburan sekaligus tempat kencan mereka. Ya, sekali-kali kencan di tempat romantis dong. Masa kencan di medan perang terus? Hurra! Hurra! Mbak Kasumi yang melihat itu kaget. Mana mungkin sepegila otot dan si katrok itu beli HP smartphone. Biasanya dia cuma bawa kamera legend doang. Kemudian Fudo dengan cerobohnya dia bertanya ke Mbak Google Smartphone tentang cuaca taman hiburan di hari Minggu besok. Mendengar hal itu, si Ratu Gosip Mbak Kasumi mencurigai Fudo punya rahasia besar. Apa? Pasti ada udang di balik PY. Hari Minggu di taman hiburan, Mbak Misaki bersama dengan Dedek Haru si Ranger Pink mengikuti Fudo diam-diam. Terlihat Fudo hanya sedang bersama bermain dengan anak-anak kecil di sana. Terlihat juga ada Desumi dan pasukan Gekko mengendap-endap dan mengamati para pahlawan yang muncul di taman hiburan yang menjadi target mereka. Dan si monster beruang berpikir, kenapa rencana mereka bisa bocor ya? Yang bocorin pimpinan lo sendiri, Begong. Karena sudah ketahuan, Desumi langsung maju gaspol bersiap menyerang Fudo. Melihat hal itu, Mbak Kasumi dan Dedek Haru akhirnya percaya Fudo tidak punya rahasia apa-apa dan hanya menyelidiki rencana musuh. Kemudian para pahlawan berubah dan terjadilah bentrokan yang sengit. Dan seperti biasa, だったよ、ハル。武道はいつもの武道だから。はい。どこまでも愚直で純粋。何に対しても一途で一生懸命。それが私たちのリーダーです。ここ。いいな。 pasangan bucin koplak itu menjalankan rencana rahasia kencan mereka, mencoba berbagai permainan dan wahana, tapi saat naik kincir ria, Fudo malah mabuk. Sudah pasti Desumi selalu menerima kekurangan Fudo dan begitu sebaliknya, sehingga hubungan mereka semakin mesra. Di bawah kincir ria, pertarungan para bawahan sudah berakhir
Artinya jam pacaran sudah selesai. Waktunya mereka berpisah karena sudah terlalu banyak bersenang-senang hari ini. Apa? Jadi ini yang namanya bersenang-senang di atas penderitaan para bawahan. Di scene akhir, sepulang dari taman hiburan, Dedek Haru si Ranger Pink melihat-lihat foto random para pengunjung di papan. Dan dia melihat foto Fudo sedang naik roller coaster bersama cewek cantik. Wah, terciduk lo ya. Inilah akhir episode 3 dari anime Koi wa Sekai Seifuku no Atode. Akankah hubungan cinta Fudo dan Desumi akan terbongkar kali ini? Penasaran kan? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Biar makin semangat bikin video berikutnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak atas dukungannya ya.